Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, ketemu lagi di channel Wahyu Ari. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.LHK-Setjen-Kum1-6-2018 tentang jenis lingkungan dan satwa yang dilindungi, dengan total jumlah 904 spesies hewan dan tumbuhan yang dilindungi di Indonesia. Berikut adalah 6 hewan peliharaan yang masuk hewan dilindungi. Sebelum lanjut, seperti biasa ya, like, subscribe, dan pencet tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbarunya. 1. Necytopus javanicus atau kukang Jawa adalah primata steppe sirvini dan spesies kukang yang asli yang menyebar di bagian barat dan tengah Pulau Jawa. Meskipun awalnya dideskripsikan sebagai spesies yang tersendiri, selama bertahun-tahun kukang Jawa dianggap sebagai anak jenis dari kukang Sunda. Sampai kemudian dilakukan kajian ulang morfologi dan genetika terhadap takson ini pada tahun 2000-an, yang mengakibatkan peningkatan statusnya sebagai spesies penuh. Kukang Jawa berkerabat dekat dengan kukang Sunda dan kukang Benggala. Spesies ini menjadi dua bentuk, yang dibedakan berdasarkan panjang rambut dan pada tingkat yang lebih rendah warna tubuhnya. Pada dahinya terdapat pola berlian keputihan yang mencolok, yang berbentuk oleh garis berwarna gelap yang berjalan dari atas kepalanya dan bercabang di arah mata dan telinga. Kukang Jawa beratnya antara 565 dan 687 gram dan memiliki panjang kepala sampai badan sekitar 293 mm. Seperti halnya semua kukang, kukang Jawa bersifat arboreal dan bergerak perlahan di tanaman, merambat, dan lainnya, bukan melompat dari pohon ke pohon. Sekarang kukang Jawa sering dijadikan hewan peliharaan karena bentuknya yang lucu dan gerakannya yang menggemaskan. Psittala hicelonotus atau belida Sumatera. Ikan lobis merupakan jenis ikan sungai yang tergolong dalam suku Nototheriidae atau ikan berbunggung pisau. Ikan ini lebih populer dengan nama ikan belida, yang diambil dari salah satu nama sungai di Sumatera Selatan yang menjadi habitatnya. Orang Banjar menyebutnya ikan pipih. Jenis ini dapat ditemui di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan semenanjung Malaya. Meskipun sekarang sudah sulit ditangkap karena rusaknya mutu sungai dan penangkapan, ikan ini merupakan bahan baku untuk jenis kerupuk khas dari Palembang yang terkenal dengan kemplang. Dulu, lopis atau ikan belida juga dipakai untuk pembuatan pempek, namun sekarang diganti dengan ikan tenggiri. Tampilannya yang unik juga membuatnya dipelihara di akuarium sebagai ikan hias. Belida lebih aktif pada malam hari dan mulai merespon terhadap makanan pada sore hari. Hewan ini menyukai bagian gelap dari sungai. Biasanya hidup di lubuk di bawah pepohonan. Karena berpotensi ekonomi dan terancam punah, lembaga penelitian berusaha menyusun teknologi budidayanya. Hingga 2005, Balai Budidaya Air Tawar Mandiangin di Kalimantan Selatan telah mencoba membudidayakan, menangkarkan, serta memperbanyak benih ikan belida.
3. Haliastur indus atau elang bondol. Elang bondol adalah spesies burung pemangsa dari famili Accipitridae. Elang bondol berukuran sedang, 43-50 cm, memiliki sayap dan lebar dengan ekor pendek dan membulat ketika membentang. Bagian kepala, leher, dan dada berwarna putih. Sisanya berwarna merah bata pucat. Bagian ujung bulu primer berwarna hitam dan tungkai berwarna kuning. Pada individu anak secara keseluruhan berwarna coklat gelap. Pada beberapa bagian bergaris-garis putih mengkilap. Elang bondol sering dijadikan hewan pemeliharaan karena menjadi simbol kewibawaan dan kegagahan. Ya, tapi itu hanya asumsi mereka ya, untuk dijadikan hewan peliharaan. Chloropsis sonerati atau cicak hijau. Cicak hijau adalah jenis burung pengicau dengan seluruh badan berdominan berwarna hijau. Burung ini berkerabat dekat dengan burung cipoh. Dalam bahasa Inggris, burung ini dikenal sebagai Greater Grand Leaf Bird. Burung ini terutama hidup di puncak-puncak pohon yang tinggi di hutan primer, hutan sekunder, dan hutan bakau. Burung ini menyukai tajuk pohon yang berdaun lebat, ditemukan sendirian, berpasangan, atau dalam kelompok campuran. Jenis burung ini kadang bersikap agresif terhadap burung jenis lain yang berukuran lebih kecil. Saat berkicau, cicak daun atau cicak hijau besar akan menunjukkan kepalanya. Makanannya adalah aneka serangga dan buah-buahan hutan. Cicak hijau sering dijadikan hewan peliharaan. Selain memiliki warna yang indah, dia memiliki suara yang bagus sehingga sering dijadikan burung lomba. Caretoheli inslupa atau labi-labi moncong babi. Labi-labi moncong babi adalah salah satu jenis labi-labi yang masih lestari yang merupakan anggota keluarga Caretohelidae. Hewan endemik Papua yang kerap disebut kura-kura ini populasinya di alam bebas sangatlah terancam karena merupakan hewan peliharaan populer dan sering diselundupkan ke luar negeri seperti Cina dan Taiwan untuk dikonsumsi sebagai obat. Ia hidup di sejumlah sungai di daerah selatan Papua. Labi-labi moncong babi tidak seperti spesies kura-kura air tawar lainnya yang memiliki kaki sebagai alat penggerak. Pada kaki labi-labi berfungsi sebagai sirip, menyerupai penyu. Hidungnya seperti babi, memiliki lubang hidung di ujung moncong yang berdaging, maka disebut kura-kura atau labi-labi hidung babi. Meskipun labi-labi hidung babi adalah omnivora, yang berarti memakan tumbuhan dan hewan, tapi mereka lebih suka tanaman dan buah-buahan dibanding binatang di alam liar. Makanan mereka berpusat di sekitar buah dan daun di alam liar. Dan yang nomor 6 adalah Grassula robusta atau Bionias. Bionias adalah sejenis burung anggota familia Sturnidae atau jalak dan kerabatnya yang hanya dapat ditemukan di Pulau Nias, Sumatera Utara. Habitat alaminya yaitu hidup di hutan-hutan basah, terutama di bukit-bukit dataran rendah sampai dengan dataran tinggi
1000 sampai 2000 di atas permukaan laut. Burung ini merupakan fauna endemik dari daerah Nias yang dikenal dengan nama ciong. Tempat tinggal atau habitat Bionias adalah hutan dan tinggal pada pepohonan yang tinggi. Bionias hidup secara berpasangan, namun terkadang juga membentuk kelompok kecil. Burung ini memanfaatkan lubang pada batang pohon yang menjulang tinggi sebagai sarangnya sekaligus juga sebagai tempat bertelur. Bionias ini merupakan burung yang suka dengan jenis makanan berupa buah-buahan, biji-bijian, dan juga serangga. Para pemelihara burung bio umumnya suka akan suaranya yang bisa dilatih meniru suara yang diharapkan, seperti suara manusia ataupun suara hewan lainnya. Demikian adalah hewan peliharaan yang masuk daftar hewan dilindungi. Semoga kita bijak dalam menyikapinya ya. Seyogyanya, memelihara hewan tersebut harus mendapatkan surat izin memelihara hewan langka yang dikeluarkan oleh BKSDA. Semoga informasi tersebut bisa menambah wawasan ya. Terima kasih.